kita bangkitin motivasi, bahwa kita renungkan bahwa karma untuk saya di kehidupan sekarang ini, untuk hari ini berjalan terus. Kita terlahir dengan karma jangka hidup tertentu, dan sekarang sudah hampir seperempat atau setengah telah terpakai, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi saya harus mengambil intisari kelahiranku untuk mencapai kualitas tertinggi daripada jalan pencerahan ini. Lalu kita renungkan bahwa kita hidup di samsara, dengan ini kita mengambil ingatan tentang baik yang di Dhammapada tadi, bahwa kita terlahir dengan karma sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, mewarisi karma sendiri, terlindungi oleh karma sendiri. Dengan demikian kita melihat bahwa begitu banyak perjalanan hidup saya yang panjang yang saya harus berhadapi. Lalu kita munculkan perasaan bahwa kita berada dalam kondisi terlahir dengan kondisi yang tanda petik mengerikan, bahwa kita harus senantiasa sibuk dalam hal karma. Kita harus sibuk berhadapan dengan rasa senang, netral, dan tidak senang. Lalu dengan pemikiran seperti ini, kita bangkitkan bahwa perjalanan saya selanjutnya itu panjang dan belum tentu selamat. Nah, kita renungkan itu. Ya, jadi kita berhubungan dengan karma kita sendiri, kita terlindungi karma sendiri, terlahir dengan karma sendiri, terwarisi oleh karma sendiri. Nah, ketika kalimat kita berhubungan dengan karma sendiri itu persis seperti apa yang dikatakan di sekolah Citramatin, bahwa sebenarnya saya berhubungan dengan batin saya sendiri. Nah, jadi kalau kita pacaran, sebenarnya kita pacaran dengan siapa? Diri kita sendiri. Nah, udah jelas ya? Jadi, sebenarnya kalau kita datang sendiri, mati sendiri. Datang sendiri, mati sendiri. Dan kita datang dengan membawa karma kita sendiri, mati dengan membawa karma kita sendiri. Nah, ketika kita paham tentang ini, jadi kita melihat, misalnya saya senang sama seorang pacar, ini orang, nah sebenarnya saya senang dengan apa? Bukan proyeksi tipe-tipe, standar-standar, jenis-jenis dari kehendak batin kita. Lalu kita cari, oh orang ini ada kualitas seperti ini, maka aku pacarin. Ya. Lalu kan lepas dari itu juga ada kita pacarin jodoh karma kita sendiri. Jodoh karma kita sendiri, kita pacarin jodoh karma kita sendiri. Jadi ini karma kita pacarin dengan karma kita sendiri, karena itu sebenarnya orang di luar diri kita itu kan
tidak ada sebenarnya. Jadi kita akan melihat semua yang kita ini berada di tengah-tengah semesta alam. Jadi istilahnya we are the center of the universe. Kita berada di tengah-tengah semesta alam. Jadi kita berada di tengah-tengah semesta alam. Nah, tengah-tengah semesta alam berarti kita keseluruhan semesta alam berhubungan dengan kita. Apa hubungannya? Kaitan karma dengan kita. Ya. Jadi misalnya ada satu orang kita suka sama dia, sebenarnya suka berdasarkan apa? Standar yang di batin kita. Sebenarnya suka apa? Suka menurut selera kita. Jadi sebenarnya kita suka dia apa enggak? Paham enggak? Saya suka dengan seseorang. Orang ini tentu kita suka karena standar kita ya. Tipe kita, standar kita. Sebenarnya kita suka dia apa enggak? Dianya apa enggak? Enggak, suka sesuai dengan paradigma standarnya di batin kita. Oke. Lalu kita ini soal tipe. Lagi soal orang. Berarti orang ini kan dia pantulan proyeksi karma kita. Lalu kita suka sama dia. Jadi dua hal menunjukkan kita itu sebenarnya pacaran dengan karma kita sendiri. Lalu itu aja, nanti kepanjangan nanti ceritanya. Nah, setelah kita melihat seperti ini, kita coba melihat lebih jauh. Kita melihat semua makhluk. Orang-orang di luar diri kita, semua makhluk itu masing-masing punya jalan karma masing-masing. Jalannya masing-masing. Nah, jalannya masing-masing sebenarnya kan jalannya dia. Kebetulan pada fase ini kita bisa bersama sekian tahun. Tidak, waktunya habis, waktu grafiknya beririsan sudah habis, sudah pisah. Benar, paham? Jadi kan karmanya kita sendiri berurusan dengan karmanya kita sendiri. Kalau begitu, sebenarnya kita harus fokus pada siapa? Diri sendiri. Kita tuh harusnya fokus pada di pengembangan batin sendiri. Lalu setelah itu semua makhluk begitu banyak karma. Lalu coba kita memandang semua makhluk. Semua makhluk itu kan begitu banyak nih ya. Kan semesta alam kan bukan kita aja, semua makhluk juga ada. Coba kita mengamati diri kita mengalami penderitaan. Selalu berhubungan dengan karma-karma kita. Mereka juga berhubungan dengan karma-karma mereka. Mereka berhubungan dengan karma-karma semua orang itu kan sibuk dengan karmanya masing-masing sebenarnya. Nah, karena kita berada di cerita samsara, maka kita bahas tentang samsara. Oke, saya lanjutin sedikit karma. Kalau kita praktek lojong itu base pada apa? Karma toh? Topiknya kan bahan makanannya kan karma. Bahan yang dilatih itu kan karma. Lojong bilang apa? Ini yang tidak ada di agama lain. Jadi karma ada dibahas di Hindu. Semua Hindu bahas karma. Tapi pembahasan karma yang lebih dalam hanya di Buddhis. Lalu setelah ini tak ada di Buddhis. Tak ada di Hindu. Yaitu lojong. Sama-sama tentang karma, tapi dia membalikkan pandangan tentang karma. Jadi lojong adalah dia begini latihannya. Saya mengalami penderitaan. Ya, saya mengalami penderitaan. Baiklah kalau begitu, semua orang juga mengalami penderitaan. Baiklah kalau begitu, pada saat yang bersamaan saya sedang menderita, semua makhluk juga menderita.
Baiklah kalau begitu, biarlah sekaligus saja semua penderitaan semua makhluk saya pikul dah. Jadi saya sedang mengalami penderitaan, sekaligus saya mengambil penderitaan semua makhluk dan saya pikul. Pembahasan karma selesai sampai tadi. Ini totally pandangan cendekiawan Buddhis yang hebat-hebat. Buddha mengajarkan tentang dah sampai sini. Contoh Lojong, cerita panjang lebar. Nah, Lojong lah training mind, dia bilang saya mengalami penderitaan. Jadi selebih baik sekaligus saya memikul penderitaan semua makhluk selagi saya menderita. Jadi dia tidak lagi terfokus pada penderitaan yang dia alami. Jadi dia justru mengendarai penderitaan yang tertimpa, dia mengembangkan welas asih. Jadi tadi ketika pembahasan hukum karma, kita menemukan bahwa setiap individu adalah egosentris. Bukan individualistik, bukan egosentris, nanti keliru pula. Individualistik. Jadi masing-masing, benar nggak? Ya, pencapaianmu, pencapaianku. Jadi tidak ada cerita kenapa kamu harus iri dan kamu kita nggak berhak iri karena pencapaian masing-masing, karena masing-masing. Dah. Tetapi paham sampai sini? Sampai di sini itu individualistik. Jadi ketika pembahasan karma, kau dengar dah tuh tadi siang bahwa sebenarnya tidak ada pacar kan? Dengar nggak tuh? Kalian dua dengar nggak? Sebenarnya tadi tidak ada pacar, sesungguhnya tidak ada pacar kan? Kita jatuh cinta sama hubungan feeling dengan karma kita sendiri ya. Nah, berarti Buddhis itu di fase awal adalah individualistik. Individu, jadi masing-masing. Tidak ada hubungan sama orang lain. Nah, ini catatan sejarah. Abad berapa Mahayana? Abad 8 ya? Abad 1. Abad ke-1. Mulai pembahasan Mahayana. Konsili ketiga. Konsili ketiga, ya. Konsili ketiga bahas Mahayana kan? Ya, konsili pertama Kasyapa, konsili kedua beresin konsili pertama, konsili tiga mulai, ya benar Kojo ya. Konsili 3. Nah, mulai konsili ketiga itu benih Mahayana muncul. Sebenarnya konsili kedua sudah ada, yaitu sekitar sebelum abad ke-1. Ketika para cendekiawan memikir tentang diri kita, lalu dia noleh orang lain. Orang lain juga ada, makhluk lain juga ada. Jadi jembatannya apa? Paham nggak? Kan individualistik, masing-masing individu. Tapi kan ada orang lain. Kan nggak mungkin nggak ada jembatan toh? Nah, jembatannya apa? Jembatannya adalah welas asih. Jadi maitri, welas asih. Dari situ muncullah pemikiran, pemahaman Mahayana. Jadi ketika dibahas tentang karma, ketika saya karma, kan orang lain juga mengalami karma yang sama. Bagaimana dong? Maka seperti yang mulia ini ketika duduk membatu di depan kita, lalu kamu colek dia supaya dia noleh di luar dirinya. Paham? Noleh di luar dirinya. Nah, menoleh di luar dirinya itu maksudnya dengan welas asih kita melihat, memperhatikan, mengamati makhluk lain selain diri kita. Paham? Ini konsepnya. Lalu melihat orang lain. Kalau begitu, nah mulai tentang konsep bodhicitta itu dari situ. Pencapaian. Nah, oke, whatever, itu kita nggak bahas itu. Tapi kita bahas bahwa semua makhluk itu semua sebenarnya mengalami penderitaan. Seperti yang kita alami, yaitu hukum karma. Ya, kita menjalani sistem-sistem
Ya, konsepnya begitu. Nah, oleh orang Mahayana, dia melatihnya dengan lojong. Di lojong itu kan sebenarnya melatih batin, itu kan sebenarnya melatih batin dengan melihat baliknya. Jadi koin itu dilihat sisi sebaliknya. Oh iya, jadi kalau lihat satu arah, saya menderita. Kalau lihat satu arah, saya menderita. Udah titik toh. Satu arah, saya menderita. Kalau dibalik, ya sudah, kalau saya menderita, ya sudah, saya sekalian menggunakan pengalaman, keadaan, situasi, pengalaman keadaan situasi, selagi saya menderita, saya melatih batin saya. Paham nggak? Selagi saya menderita, saya melatih batin saya. Jadi kalau orang-orang yang kayak begini berpandangan luas seperti ini, justru dia seneng kalau menderita. Karena itu adalah bahan bakar dia melatih batin dia. Nangkep? Makin menderita, bahan bakarnya makin banyak. Apinya makin besar. Nah, makin besar. Makanya itu penting di situ. Ngerti ya? Jadi balik lagi hukum karma toh. Jadi karma itu bicara semua aspek latihan jalan spiritual. Jadi kalau kita bicara hukum karma, ya semua aspek. Termasuk lojong. Ketika kita sakit menderita, ketika kita mengalami kondisi buruk, misalnya bapakmu kena COVID, makmu kena COVID, satu keluarga bangkrut, rumah kebakaran, kampung kebakaran, segalanya, ya latihlah batin itu selagi saya menderita, biarlah saya menderita. Jadi itu akan dipakai sebagai bahan bakar untuk, tanda petik ya, membakar jejak-jejak karma bahkan. Nah itu kita nggak bahas di sini, bahas nanti. Tapi kita balik lagi bahwa melatih batin tingkat jalan yang serupa dengan jalan orang-orang berkapasitas menengah. Di sini mengembangkan aspirasi mencapai pembebasan dan memastikan hakikat jalan menuju pembebasan, membawa kita pada pembebasan. Nah, jadi kenapa ada kalimat pembebasan? Berarti ada kata tidak bebas. Nah, apa yang disebut tidak bebas? Tidak bebas itu adalah kita harus ya tadi kalimatnya tadi, saya selalu berhubungan dengan karma saya. Nah, itu direnungkan. Ini kalimatnya dalam, luas, besar. Renungannya terus kalimat itu. Saya terikat, tak berdaya, atau saya berhubungan dengan semua karma-karma saya. Saya terpaksa lahir dalam bentuk-bentuk seperti ini karena kekuatan karma saya, buah karma saya. Saya terpaksa mengalami kondisi-kondisi yang saya tidak inginkan, dan saya terpaksa mengalami kondisi-kondisi yang saya inginkan karena kekuatan buah dari karma saya. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Jadi saya pun tak bisa mengatakan tidak pada kondisi-kondisi seperti itu. Jadi bagaimana dok? Itu ceritanya. Jadi saya tak berdaya, saya tak berkuasa, saya terpaksa. Nah itu secara umum dikatakan saya mengalami penderitaan samsara. Saya mengalami penderitaan. Nah penderitaannya seperti apa? Ya saya tak berdaya untuk mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena yang tadi, karmanya sehari-hari kita berketemu dengan semua karma, semua ceritanya kayak gini. Saya terpaksa tak berkuasa. Saya terpaksa mengalami semua kondisi karena kekuatan karma saya. Kekuatan karma saya. Nah, lalu itu kan penderitaan tuh. Ya, menderita. Kenapa?
aku tidak bisa bebas. Saya tidak bisa pembebasan. Kenapa? Karena saya terikat di dalam sistem. Nah, itu. Berarti di dalam yang kondisi seperti ini tuh ada polanya, ada sistemnya, ada kondisinya. Nah, kita bahas ini kondisinya seperti apa sih? Mereka yang terlahir di dalam alam bahagia berulang-ulang, menikmati kenikmatan yang menyenangkan terus-menerus di sini. Kemudian meninggal, jatuh kembali ke alam rendah, di mana penderitaan berlangsung begitu lama dan hebat. Nah, begitu, naik terus. Nah, jadi ketika kita mengalami lahir mati, lalu kita melihat bahwa setiap momen kita mengalami penderitaan, buah begitu banyak tak terhingga buah karma yang muncul di perasaan, di skanda perasaan kita begitu banyak. Lalu Buddha pada 2500 tahun yang lalu ngomong kalimat pertama, ini menderita loh. Nah, yang sadar tuh kondanya, dia awake, dia bangun, sadar dia. Nah, sekarang kalimat itu ditanyakan kepada kita. Setelah kita merenungkan dengan panjang lebar seperti ini, siapa yang merasa, menyadari, oh ya, saya menderita loh. Jadi kelahiran dan setiap momen. Nah, bagaimana cara melihat setiap momen? Ketika kita duduk di sini, kita memandang jasmani ini, diri kita. Jadi memandang diri kita, dengan jasmani yang atau sederhana atau dengan panca skanda yang lengkap, terserah itu. Tapi kita merasa bahwa setiap momen di sini itu adalah sebuah tungku panas yang membara, hangat, adalah di mana munculnya karma baik, buruk, netra, silih berganti, tak terhingga. Lalu kita lihat batin kita melihat hidup kita merenungkan perjalanan panjang begini, kita mengamatin diri kita, apakah kita merasa, oh ya, saya ini lelah loh. Pertama, apakah saya ini seorang pengelana? Tahu nggak pengelana? Pengelana itu orang yang nggak punya rumah, dia selalu mencari, dia orang beggar, pengemis, tak punya rumah, dia keluyuran, dia tidak ada tempat menetap, dia sibuk jalan, tidak pernah berhenti. Lalu ditanya, kamu nggak capek ya? Nah, gitu. Kamu nggak susah, nggak menderita ya? Nah, kalimatnya adalah, ini yang menderita loh. Jadi kita dibangunkan dengan kalimat pertama, ini menderita loh. Nah, kita merasa menderita nggak? Kita merasa menderita nggak? Coba kita renungkan ya. Nah, jika kita tidak menemukan feeling, oh ya, saya capek, saya lelah, feeling ya, jangan pakai pikiran ya, maka kau belum memasuki motivasi tengah. Kalau kau sudah mulai sedikit, oh ya, sebenarnya lelah loh, tapi ya hanya perasaan sedikit saja, berarti penolakan samsaramu ya cuma segitu aja udah. Tapi kalau sudah kokoh, apapun ceritanya, samsara itu sebenarnya kita kalau bisa melihat tembus ya, samsara itu sebenarnya barangnya ya hanya begitu aja. Jadi kita melihat semua, di segala sesuatu di luar diri kita, segala sesuatu yang ada di semesta alam ini hanya sesuatu yang begitu-begitu aja. Ya, tertarik ya begitu aja, tidak tertarik ya begitu aja. Jadi ya begitu aja lah gitu. Kita melihat dengan feeling kita, we perceive apa itu perceive? Mencerap
sesuatu dengan batin pikiran yang nggak berlebihan, ya gitulah. Ya, misalnya kita tiap hari dikasih makan nasi ayam betutu aja misalnya ya. Tiap hari ya, sehari ke minggu, hari ke 10 ayam betutu, ya gitulah. Nah itu.